Halo guys, balik lagi di Aura underscore TV guys. Hari ini bareng sama gue Agung. Gue bakal review filmnya film Indonesia yang top banget nih guys. Jadi film ini menang di JAF, Jogja Asian Film Festival ya. Ini di tahun 2022 nih. Nah, filmnya apa? Tidak lain tidak bukan adalah autobiografi. Nah, ini filmnya disutradarai oleh Pak Makbul Mubarak. Terus dibintangi oleh bintang-bintang ternama seperti Kevin Ardilova, ada juga Pak Arswendi ya. Nah, kalau berbicara hipnosis filmnya nih, ini tuh filmnya sebenarnya unik guys. Nggak kayak film Indonesia yang pada umumnya. Kenapa demikian? Gue bisa bilang ini karakter utamanya cuma dua guys. Bukan karakter utama sih ya, karakter yang kuat cuma dua guys, yaitu yang diperanin sama Kevin Ardilova namanya Rakib, sama satu lagi Pak Jenderal diperankan sama Pak Arswendi. Sinopsis sederhananya bisa dibilang seperti dengan judulnya guys. Autobiografi itu kan biasanya si orang ini menulis sejarah hidupnya sendiri gitu kan. Kalau biografi kan ditulisin orang lain tuh. Nah, autobiografi itu dia menuliskan sejarah hidupnya sendiri, dituangkan dalam biasanya kan buku ya. Nah, kalau film ini gue bisa bilang si karakternya Pak Jenderal nih ya, dia itu bukan menulis di buku tapi menulis di, nah itulah nantilah ya. Jadi bagaimana dia menulisnya pun itu poin seru dari film ini sebetulnya. Jadi guys yang belum nonton, ini wajib banget nonton ya. Oke, kalau dari gue sendiri nih ya, gue udah nonton dan sejujurnya ya, gue sebagai mungkin perwakilan dari teman-teman yang pecinta film-film Hollywood, film-film action, film-film Arnold Schwarzenegger, Terminator, mungkin agak bosan karena apa? Kita orang-orang yang suka action kan tunggu ledakan-ledakan, tembak-tembakan gitu kan. Atau Avengers nunggu, kapan nih berantemnya? Kalau ini mungkin buat kalian yang suka film jedak-jeduk, jedar-jedor, itu agak bosan awalnya. Tapi nanti sejalan dengan ceritanya udah terbangun tuh guys ya. Nanti kalian tahu, itu kayak kalian masuk lorong, pintunya ada 10 guys. Jadi mau masuk lorong aja kan lorong namanya lurus gitu kan. Jadi kita tinggal jalan lurus nyampe. Kok ini enggak, ada pintunya 10 guys. Jadi pelan-pelan kita buka lagi, kayak ya pintu lagi. Apaan sih gitu kan? Buka lagi, pintu lagi. Bedanya di setiap pintu terbuka, nah ruangannya makin lama makin bagus tuh guys, makin ada, makin inilah, makin furnished gitu ya. Jadi yang tadi ruangan kosong, akhirnya jadi sebuah ruangan yang full. Jadi kita bisa tahu nih, ceritanya begini ternyata guys, gitu. Itu yang bisa gue kasih pengalaman gue nonton film ini ya. Jadi gue buka pintu pertama tuh 5 menit pertama, ya elah guys, gue bikin kopi. Itu dia lagi, apa, scene pembukaan tuh dia lagi, dia diem-diem, dia nonton YouTube guys lah. Gue nonton film, dia nonton YouTube ya, gue bikin kopi lah, kan gue ngantuk kan. Nah, mulai dari situ scene-scene juga dia main ke pasar, dia bikinin kopi, ada si bapak-bapak tua, kayak ada cewek juga kagak gitu. Maaf ya guys ya. Nah, gue ngantuk guys awalnya guys, ceritanya tuh belum kebangun nih orang siapa sih gitu kan. Sampai mulai deh diperkenalkan, oh Pak Jenderal, oh orang-orang segen gitu. Oh, yang ini ternyata anak bukan sebarang anak ya, bukan anaknya anak, nggak tahu lah, lu nonton lah ya. Ternyata anak begini, ternyata Pak Jenderal begini. Nah itu pelan-pelan terbangun ceritanya, makin ke belakang guys, apalagi pas udah masuk konflik ya. Itu gue bisa bilang itu kayak lu nonton film horor tapi kagak ada setannya. Lu bingung kan? Nah, gue juga bingung. Daripada bingung, mending lu nonton. Oke. Nah, itu
apa ya, gue bisa bilang kayak lu merasakan ketakutan, tapi bukan karena ada setan guys, karena lu ngerasain kengerian. Ya gue bisa bilang sih ini lebih ke arah psikologi trailer. Jadi lu kayak dimainkan psikologinya, kengerian itu berasa banget. Itu ya. Nah, kalau ngomongin memorable scene, apakah ada? Well, powerful scene itu banyak. Dimana scene-scene yang membangun karakternya tuh ngena banget. Ini cerita ya, satu poin unik yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Film itu kan biasanya banyak ngomong ya, jadi dibangun lewat kata-kata. Ini film gak banyak ngomong. Jadi mereka tuh lebih banyak menunjukkan lewat perbuatan-perbuatan. Jadi kayak kita tuh nggak berbicara melalui mulut kita, tapi kita berbicara melalui gestur kita. Kita menyampaikan ceritanya tuh lewat rumput-rumput, pohon-pohon yang bergoyang-goyang aja udah ngasih banyak cerita sih guys. Gue bisa bilang ya, dari pintu mobil yang terbuka, wih kenapa kebuka pintunya ya? Nah itu sebenarnya udah ngasih cerita, udah ngasih background-background yang udah powerful lah guys. Nah, ada satu scene. Ini spoiler nih kayaknya ya, tapi karena ini taruhnya nanti di mana, dan kalau scene ini terputar, kalian juga langsung scene yang itu. Jadi gue rasa nggak spoiler juga sih guys. Ada satu scene, dia lagi mandi guys. Lagi mandi, disamperin sama bapak-bapak tua. Lu bayangin kan, ini anak nih, lagi mandi nih, lagi bugil guys. Disamperin sama bapak-bapak. Dan ini duanya laki guys. Ini film Indo juga. Tapi kalau lu nonton itu message-nya itu powerful banget guys. Lu kalau abis nonton itu scene, lu perhatiin nanti endingnya, itu benang tuh guys. Ini benang nih, ini benang nyambung. Nah itu yang bikin ketika udah tutup film gue kayak gitu guys. Jadi kalau gue bilang ya, ini kalau dari review gue nih guys, dari setelah nonton film bioskop Hollywood jedak jedor, ini film ya gue kasih nilai 8,5 guys. Ini terima kasih. Ini keren banget. Pokoknya nggak kalah seru ya sama film-film jedak jedornya Arnold Schwarzenegger, gitu ya. Itu nggak kalah. Jadi gua rekomendasi banget. Plus kita juga bisa mengapresiasi karya anak bangsa dong. Jadi 8,5 guys. Psychological trailer. Kapan lagi menang JAV? Ya mungkin segitu aja sih dari gue ya guys ya. Thank you banget nih udah nonton Aura_TV. Jangan lupa nonton review-review lainnya ya. Jadi di Instagram kita ini isinya semua penghargaan tertinggi. Pokoknya the best film semua. Jangan lupa nonton guys. Thank you. See you on another episode.